Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda yang soleh dan soleha? Semoga anak-anak bunda selalu dilimpahkan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendapatkan keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita masih belajar tema 5 ya, tentang sikap kepahlawanan. Baiklah, kata kunci pada pembelajaran hari ini yaitu tentang peninggalan sejarah Kerajaan Islam Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Nah, kita akan mempelajari tentang sejarah Kerajaan Islam ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Yang kedua, peserta didik mampu mengomunikasikan peninggalan kerajaan pada masa Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak bunda masih ada yang ingat pembelajaran kemarin? Kita belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, coba anak-anak bunda perhatikan yang ada di gambar di atas. Nah, mana di antara gambar tersebut yang merupakan sikap kepahlawanan, ataukah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan juga nomor 4 dan nomor 5? Ada yang tahu? Masya Allah, benar sekali, yang nomor 2 yang mencerminkan sikap kepahlawanan, membantu korban bencana alam. Masya Allah, anak bunda sangat pintar. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, Bunda akan tanya terlebih dahulu kepada anak-anak Bunda, apakah anak-anak Bunda pernah melihat bangunan-bangunan yang ada di gambar ataupun pernah mengunjunginya? Nah, ini adalah bangunan-bangunan peninggalan kerajaan Islam pada zaman dahulu. Nah, kita akan mempelajarinya ya. Peninggalan sejarah masa kerajaan Islam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini. Nah, di sini Bunda akan membacakan kisah tentang Raden Patah, yaitu salah satu raja di masa kerajaan Islam pada zaman dahulu. Nah, Raden Patah merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Raden Patah dikenal dengan banyak nama dan gelar, antara lain Jinbun, Paterodim, Tan Engwa, dan Aryo Timur. Kerja keras dan sikap toleransinya sangat patut untuk diteladani. Pada awalnya, Raden Patah mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Pesantren Gelagah Wangi. Pesantren tersebut berkembang pesat di bawah kepemimpinan Raden Patah. Raden Patah pun diangkat menjadi bupati daerah Gelagahwangi oleh Prabu Brawijaya, Raja Majapahit kala itu. Daerah ini kemudian diubah namanya menjadi Demak, dipimpin oleh Raden Patah. Wilayah Demak berkembang sangat pesat hingga kemudian menjadi kerajaan yang mandiri. Kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Meskipun demikian, Raden Patah dikenal sangat menghormati pemeluk agama lain.
Kemudian, Raden Patah membawa kemajuan yang luar biasa bagi rakyatnya. Kerajaan Demak berhasil diperluas dan memiliki pertahanan yang kuat. Beliau juga menerapkan prinsip musyawarah antara ulama dengan umara atau penguasa. Nah, Raden Patah juga dengan gagah berani melakukan perlawanan terhadap Portugis yang telah menduduki Makala dan ingin menyerang Demak waktu itu. Perjuangan melawan Portugis ini pun kemudian dilanjutkan oleh putra Raden Patah, yaitu Pati Yunus. Nah, bangunan bukti kemajuan kerajaan Demak yang masih dapat kita temui saat ini adalah Masjid Agung Demak. Nah, masjid tersebut masih berdiri kokoh hingga sekarang. Nah, itulah tadi cerita dari Raja Raden Patah dari Demak. Nah, coba anak-anak Bunda sebutkan sikap kepahlawanan Raden Patah. Iya, benar sekali. Beliau telah menyerang kerajaan Majapahit, kemudian mendirikan kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Nah, kemudian jasa-jasa Raden Patah apa saja? Iya, Raden Patah mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama Pesantren Gelegah Wangi, memimpin kerajaan Demak. Kemudian beliau juga melakukan perlawanan terhadap Portugis untuk menyerang Demak. Nah, yang terakhir yaitu peninggalan Raden Patah. Nah, tadi apa peninggalan Raden Patah? Iya, benar, Masjid Agung Demak. Nah, meskipun sudah runtuh, kejayaan kerajaan Demak masih menyisakan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat hingga saat ini. Kini, Demak dikenal sebagai salah satu daerah wisata religi karena Demak dahulu merupakan pusat para wali yang merupakan penasehat raja. Para wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam kala itu. Nah, jadi di daerah Demak itu dikenal dengan Masjid Agung yang dikunjungi banyak wisatawan. Peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam. Nah, salah satunya tadi ada apa? Iya, benar sekali, ada Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintaro, Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya para wali atau para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Pendiri masjid ini adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Kemudian peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam selanjutnya yaitu ada Masjid Menara Kudus. Nah, coba anak-anak Bunda perhatikan Masjid Menara Kudus ini. Nah, Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus. Masjid Menara Kudus merupakan salah satu peninggalan sejarah sebagai bukti proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini tergolong unik karena desain bangunannya yang merupakan penggabungan antara budaya Hindu dan Buddha Islam. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam di Jawa telah berkembang agama Buddha dan agama Hindu dengan peninggalannya berupa candi dan pura. Masjid Menara Kudus menjadi bukti bagaimana sebuah perpaduan antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Hindu telah menghasilkan sebuah bangunan yang tergolong unik dan bergaya arsitektur tinggi.
sebuah bangunan masjid namun dengan menara dalam bentuk candi dan berbagai ornamen lain yang bergaya Hindu. Nah, banyak masyarakat yang berkunjung ke masjid ini untuk beribadah sekaligus ziarah ke makam Sunan Kudus. Nah, kemudian peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam berikutnya ada Istana Maimun. Nah, coba anak-anak bunda perhatikan, mewah sekali ya. Nah, Istana Maimun ini merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan Delhi. Saat itu, istana mewah ini didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Syah, Raja ke-9 Kesultanan Delhi pada Agustus 1888. Kesultanan Delhi dikenal sebagai salah satu peninggalan sejarah bercorak Islam yang terbesar di Indonesia. Kemegahan Istana Maimun menjadi objek wisata di kota Medan. Nah, jadi istana ini pun menjelma menjadi sebuah simbol peradaban Islam yang begitu indah. Istana Maimun menjadi salah satu ikon peradaban Islam di masa lalu yang masih kokoh berdiri dan dimanfaatkan masyarakat sebagai objek wisata yang harus mereka kunjungi dan mereka pelajari sejarahnya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu beberapa raja dari kerajaan Islam di masa lalu dikenal dengan upayanya yang luar biasa untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat hingga masa kini. Nah, bangunan bersejarah adalah salah satu media atau alat untuk kita belajar. Kita dapat mempelajari sejarah dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 154 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Nah, jadi berdasarkan ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa jasa pahlawan itu akan selalu dikenang. Jasa-jasa pahlawan itu masih bermanfaat untuk kehidupan kita hingga saat ini. Jadi dia tetap selalu hidup. Baiklah, selanjutnya kata kunci yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu menggali informasi berdasarkan bacaan sikap kepahlawanan Jenderal Sudirman dan melakukan percobaan dengan cermin cekung dan cembung. Baiklah, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ingat ya, anak-anak bunda tetap jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan ya, agar kita terhindar dari segala penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.